Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Perkasa Septiaji dengan NPM 17144220002. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas PG Yogyakarta angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil PPL luar sekolah saya, yang dimana PPL luar sekolah saya yang saya ambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melati Sleman yang berada di Jalan Cebongan, Telogadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kantor Urusan Agama atau bisa disingkat dengan KUA Kecamatan Sleman ini memiliki kondisi dan badan organisasi yang berstruktur. Di KUA Kecamatan Sleman ini memiliki 9 pegawai dan masing-masing pegawai memiliki jobdesk masing-masing. Untuk apa? Untuk mempermudah mereka melakukan pekerjaannya masing-masing. Bidang yang dikerjakan di KUA Kecamatan Melati Sleman ini berkaitan dengan pernikahan, perceraian, rujuk, dan masalah keluarga lainnya. Di KUA Melati Sleman ini memiliki struktur yaitu Kepala KUA Bapak Haji Nur Amri SAG, ada juga penghulu yaitu Bapak Surahmat SAG, dan Bapak Binarso SAG. Selain penghulu, ada juga penghulu yaitu Bapak Aris Daryanto SAG dan Bapak Endang Saifuddin SAG. Serta ada beberapa bidang lain seperti pengelolaan keuangan yaitu Ibu Sri Wening, pengelolaan data yaitu Bapak Abdurrahim SH dan Bapak Joko Sumarno SH. Dan yang terakhir ada pengadministrasian yaitu Bapak Sutarman. Kantor Urusan Agama Melati memiliki masalah yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir. Salah satunya yaitu kendala dalam sarana dan prasarana yang sedikit kurang memadai, seperti printer yang sering rusak dan beberapa komputer yang rusak. Selain itu, di KUA Melati Sleman ini memiliki banyak sekali masalah dalam keluarga maupun pernikahan. Di antaranya yang saya akan ambil yaitu masalah pernikahan. Banyak sekali calon pasangan yang ingin menikah tetapi belum tahu apa saja yang akan mereka hadapi setelah menikah nanti. Misalkan masalah komunikasi, komitmen di antara keduanya, dan masalah lainnya yang akan terjadi seiringnya waktu. Faktor penyebab calon pengantin ingin menikah cepat-cepat yaitu usia dan lingkungan. Banyak sekali orang-orang ingin menikah di usia di bawah 25 tahun. Calon-calon pengantin itu beranggapan jika menikah di atas usia 25 tahun itu sudah terlalu tua. Maka dari itu calon-calon pasangan yang ingin menikah ini tapi belum mempersiapkan matang-matang atau memikirkan rencana-rencana kedepannya yang akan mereka lakukan. Misalkan 5 bulan ke depan setelah menikah mereka mau ngapain, 1 tahun ke depan mereka mau ngapain, dan mereka ingin memiliki anak berapa dan sekolah di mana dan berapa biayanya sekolahnya. Mereka belum mempersiapkan itu sama sekali dengan matang. Mereka hanya memikirkan jangka pendek. Mungkin oke, saya menikah segini di umur segini karena ini, mungkin seperti itu. Dan faktor kedua tadi adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah, menurut saya pribadi, faktor lingkungan itu karena teman-teman mereka sudah pada menikah, dan dia sendiri dan pasangan ini atau calon ini yang lagi yang belum menikah sendiri tuh. Maksudnya mungkin ada suatu pemikiran, aduh nanti aku diejek teman-teman nih karena belum nikah, mungkin karena atau dibully atau diejek dengan disebut perawan tua, nggak laku, jomblo seumur hidup, atau berjaga tua. Mungkin ada pemikiran itu yang menyebabkan seseorang ini ingin cepat-cepat menikah. Kedua faktor tersebut yang banyak mengakibatkan perceraian, dikarenakan kedua faktor tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan dan keharmonisan sebuah keluarga. Contohnya gini, jika kita tidak memahami atau tahu cara komunikasi dengan pasangan yang baik, mungkin saja kita ada sering salah paham di situ, perselisihan dengan saudara atau dengan siapapun, karena kita belum
memahami betul bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan atau lingkungan yang baru dengan baik dan benar. Dan masalah lingkungan mungkin apa ya, karena ingin cepat-cepat menikah, karena ingin menyusul teman-temannya, mungkin dia belum sama sekali mengenal pasangannya sejauh mana, belum kenal betul sifatnya seperti apa, belum kenal betul tingkah lakunya seperti apa, atau dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan mereka nanti berselisih paham dan mengakibatkan perceraian itu terjadi. Karena itu sebisa mungkin bagi calon-calon ini mengikuti program pemerintah yang sudah diluncurkan beberapa tahun kemarin, sertifikasi prapernikahan. Di dalam prapernikahan itu nanti calon-calon pengantin ini akan diberi pengetahuan tentang gimana berkomitmen, tentang planning ke depan seperti apa, tentang komunikasi dengan pasangan itu seperti apa, dan apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi suatu perselisihan agar tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari. Adapun layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan untuk membantu mengurangi atau menyelesaikan masalah atau kasus di kantor urusan agama Melati Sleman, yaitu layanan informasi. Apa sih layanan informasi? Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien atau calon pasangan menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan atau untuk kepentingan klien sendiri ya, atau calon pasangan itu. Dengan adanya layanan informasi mengenai pernikahan, hal ini agar dapat menjadi bekal atau pengetahuan atau pegangan bagi calon pengantin yang ingin menikah nanti. Sasaran layanan bimbingan konseling ini ditujukan kepada masyarakat luas. Layanan yang diberikan atau komponen layanan yang diberikannya itu adalah layanan informasi. Kenapa saya memberikan layanan informasi? Karena saya ingin lebih menekankan kepada calon-calon atau calon-calon pengantin untuk memberikan pencegahan agar mereka tidak salah langkah nantinya, agar bisa dipikirkan kembali atau bisa dipersiapkan secara matang lagi untuk melakukan sebuah pernikahan. Maka dari itu saya menggunakan layanan informasi untuk menekan atau untuk mencegah biar tidak terjadi apa-apa di kemudian harinya bagi calon pengantin nanti, biar bisa mempersiapkan matang-matang apa yang harus mereka lakukan. Tujuan layanan: dalam layanan informasi, masyarakat dapat mengetahui mengenai pernikahan. Selain itu, untuk mencegah masalah yang mungkin akan mereka alami atau masyarakat alami, atau orang yang ingin menikah atau calon-calon pengantin itu yang akan alami saat mereka menikah atau menjalani kehidupan yang baru dengan pasangan yang mereka cintai. Layanan untuk layanan informasi ini manfaatnya adalah masyarakat luas, baik dari remaja, putri, tua dan muda dan sebagainya, itu agar lebih paham mengenai sebuah arti pernikahan dan serta memahami atau memberi kesadaran bagi para pengantin atau para calon itu tentang pernikahan itu seperti apa. Pernikahan itu tidak mudah, menyatukan kedua keluarga menjadi satu itu tidak mudah. Maka dari itu layanan informasi ini memberikan mereka sedikit pandangan atau sedikit pengetahuan agar mereka nanti mengetahui atau bisa bisa menjalani kehidupan dengan orang yang mereka cintai itu nanti dengan harmonis dan sejahtera. Materi yang mungkin saya berikan nanti di pelayanan informasi itu mungkin materi tentang pernikahan ya, diantaranya pengertian dari pernikahan itu sendiri itu apa, pengertian komunikasi atau menjelaskan
gimana sih caranya berkomunikasi yang efektif antara pasangan itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah proses penyelesaian masalah atau solusi dari masalah yang mereka hadapi itu seperti apa. Mereka harus melakukan apa jika mereka mengalami suatu perselisihan perselisihan ini seperti ini nih, kita selesainya seperti ini agar tidak kalau kita salah mengambil solusi, kemungkinan buruk kita akan melakukan perceraian atau sebagainya. Maka dari itu materi yang terakhir adalah proses penyelesaian masalah dari solusi penyelesaian masalah dari yang mereka hadapi itu seperti apa. Pada intinya dalam permasalahan ini saya lebih menekankan ke pencegahan dengan menggunakan layanan informasi. Diharapkan masyarakat itu lebih mempersiapkan diri matang-matang untuk melakukan sebuah proses pernikahan. Agar nanti keluarga yang mereka bina atau keluarga yang mereka bentuk itu nanti bisa harmonis dan sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.